Happy Sabbath and greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Welcome again to Pengharapan di Rumah, a hope-based Sabbath worship program brought to you by Hope Channel Southeast Asia. We are so glad that God has sustained us for another week, and we are so happy to have been given a special and holy day to worship and praise His name. Alkitab berfirman dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui akal, pikiran, dan hati nurani kita. Puan Faranata dan Puan Shanti Tampulan akan memimpin kita dalam puji-pujian. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Kami dari Hope Channel Southeast Asia sentiasa mendoakan agar sahabat semua akan selalu diberkati dan dilindungi sementara kita masih lagi berhadapan dengan cabaran pandemik yang masih belum selesai ini. Marilah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu, saya akan memimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada pagi hari Sabat-Mu ini, kami bersuka cita, kami bergembira, oleh karena kami mengingati betapa Engkau mengasihi kami. Sementara kami menyanyikan lagu puji-pujian dimanapun kami berada, semoga malaikat-Mu akan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Berkatilah acara kami, acara kebaktian kami pada hari Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang boleh kita jadikan sebagai perlindungan dan pengharapan kita. Dia akan pastikan umatnya memenangi setiap peperangan dan pergumulan rohani. Hanya berseru kepadanya pada waktu kesesakan dan lihatlah kelepasan daripadanya. Mari kita nyanyikan LPMI 75, Sedap Harap pada Yesus. Sedap harap pada Yesus dan percaya sabdanya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, darahnya menyucikan, hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta,
Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Tuhan ingin mengisi hati kita dengan nyanyi-nyanyian agar kita dapat merasai ketenangan dan kepastian kasih-Nya. Mazmur 105 ayat 2 mengatakan, "Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib." Marilah kita menyanyikan, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Bermazmur bagi Dia dan nyatakan segala perbuatan ajaib-Nya. Aku nyanyi bila aku teringat, kesusahan nanti akan lalu. Perjalanan di dunia akan tamat, karena dunia yang kecil ini bukanlah rumah kekal bagiku. LPMI 187, aku nyanyi bila aku teringat. Aku nyanyi bila aku teringat, kesusahan nanti akan lalu. Perjalanan di dunia akan tamat, dunia keji bukanlah rumahku. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira, hingga waktu ku lihat kota suci, hingga aku sampai surga. Harta dunia akan kurang nilainya, kita pinjam sementara saja. Harta ini dan segala usaha hanya tahan selagi di dunia. Sekarang ini hatiku terus nyanyi, bertahan selalu gembira, hingga waktu ku lihat kota suci, hingga aku sampai surga. Tuhan sangat mengasihi umat-Nya, walaupun ketika kita masih berdosa. Yesus tetap memilih untuk mati bagi kita. Kematiannya yang luar biasa itu telah memberikan kepada kita kemenangan sejati, bahwa jika kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Satu-satunya jalan bagi keselamatan kita adalah untuk datang kepada Yesus, mengakui kesalahan dan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Carilah rahmat dan kasih setia Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. LPMI 107, marilah orang berdosa. Percaya
Yesus tertumpahlah agar kita selamat. Marilah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Ya Yesuslah kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamat ke surga. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat suci berjalan ke surga. Di sana kita memuji, bersuka selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Pada Sabat ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk beribadat bersama-sama dari rumah masing-masing berserta ahli keluarga kita. Saya pasti ramai yang sudah terlalu rindu untuk beribadat bersama dengan keluarga gereja kita. Marilah kita terus setia di dalam doa dan permohonan agar Tuhan akan segera membebaskan kita daripada belenggu dan ancaman penularan wabah COVID-19 ini, supaya gereja-gereja Tuhan akan dapat dibuka seperti sedia kala dan nama Tuhan akan dimuliakan. Yes, the Lord has been so good to us, for He has sheltered and protected us in His mercy and grace. 2 Thessalonians 3 verse 3 tells us that, "But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil ones." Just keep trusting Him and look forward to His most assured deliverance. We are not alone, and God has been walking with us. And now, R.S. Eldermine Robert will favor us with a special song entitled Ku Dah Dapat Jalan Sendiri. May all will be blessed through the message of this song. Melewati lembah duka,
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Welcome back to Pengharapan di Rumah. The Bible tells us in Colossians 1 verse 11 saying, being strengthened with all power according to his glory, my soul, that you may have great endurance and patience. The word of God is so powerful that it changes us and builds us in the solid truth. For we shall continue to be strengthened and become more endurance and patience in times of crisis. Kita telah sampai ke segmen ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini yang membawa tajuk Penciptaan Kejadian sebagai dasar bahagian 2. Ringkasan serta kupasan tajuk pembelajaran kita akan dipimpin oleh Pastor Harry Heldi Sairin. Sejurus selepas perbincangan ini, kita akan sama-sama mendengar satu kesaksian pendek. Semoga pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini akan menambahkan lagi pengetahuan kita akan firman Tuhan. Shabbat Shalom dan salam damai dalam nama Yesus Kristus kepada sahabat-sahabat setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berbakti bersama-sama kami dalam acara kebaktian Pengharapan di Rumah. Dan kita telah sampai ke ruangan pembelajaran sekolah sahabat kita bagi pelajaran yang ke-9, kuartal kedua tahun 2020. Saya berharap kita semua telah pun meluangkan masa sepanjang minggu ini untuk membaca dan mendalami sendiri intipati daripada pelajaran kita untuk sabat ini. Baiklah, bersama saya pada hari ini ialah Pastor Ferenly Justin, salah seorang penuntut jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar pendeta? Kabar baik. Terima kasih karena dapat mengambil bahagian dalam kupasan tajuk kita pada sabat ini. Tajuk pelajaran kita bagi sabat ini adalah penciptaan berdasarkan kejadian bahagian kedua. Terlebih dahulu, mari kita mulakan dengan doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan, pada sabat ini kami begitu bersyukur dan berterima kasih kerana mempunyai kesempatan sekali lagi untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Sementara kami belajar pada pagi ini, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari pada sabat ini akan dapat menguatkan lagi iman kami dan perhubungan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, beserta dengan kami, berkati kami, kerana nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan mulakan dengan membawa Anda semua terlebih dahulu untuk membaca ayat hafalan kita yang dicatat di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama sehingga ke-7, Daud menuliskan bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya buatan tangan Tuhan dinyatakan melalui alam semesta ini. Bahwa dialah Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Allah berfirman, maka semuanya itu terjadi. Allah tidak memerlukan proses di dalam menciptakan sesuatu. Di dalam Kejadian 1, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu ada. Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala atau langit terjadi. Betul. Begitu juga bumi dan segala isinya, Allah berfirman, maka semuanya ada. Namun demikian, tidak semua yang sanggup menerima naratif penciptaan menurut Alkitab yang ternyata begitu ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Manusia tetap memilih untuk menyusahkan diri bagi mempercayai pelbagai usaha penjelasan lain dari segi sains,
teori-teori ciptaan manusia, maupun naratif mitos ataupun kefahaman adat atau budaya yang ternyata begitu kompleks di luar kefahaman manusia dan juga memerlukan iman yang begitu tinggi untuk dipercayai. Iya, betul Pastor. Tahukah Anda bahwa dalam jangka waktu yang begitu lama, sejak zaman berzaman, manusia hanya percaya bahwa dunia ini diciptakan rata. Jika kita dapat mengembara sehingga ke hujung bumi, maka kita akan menemukan hujung yang berakhir dengan jurang kosong yang sangat dalam. Mereka begitu taksub mempercayai teori ini, memanggil diri mereka sebagai flat earthers. Apakah alasan-alasan mereka untuk menjelaskan kepercayaan mereka? Yang pertama, mereka percaya bumi ini bukan sekadar rata, malahan dikelilingi ais, dan ais yang dikatakan berada di kutub utara dan kutub selatan itu sebenarnya menjadi dinding yang menghalang air laut daripada jatuh ke angkasa. Yang kedua, jika kita berdiri pada kedudukan yang tinggi seperti semasa berada dalam kapal terbang atau puncak gunung, kita hanya nampak garisan horizon yang rata dan tidak melengkung. Ketiga, matahari dan bulan mempunyai size yang sama dan terletak hanya sekitar 4.828 km daripada permukaan bumi yang rata. Keempat, mereka tidak merasai bumi ini sedang berputar. Pada pandangan mereka, bumi yang berputar dengan kelajuan 1.600 km sejam setiap masa sepatutnya menghasilkan impact yang dapat dirasai. Dan yang kelima, mereka beranggapan bahwa satelit adalah satu pembohongan yang sengaja diletakkan untuk memperbodohkan orang. Dan yang keenam, langit adalah kurungan yang mengurung kita semua dengan mengambil elemen-elemen agama kuno seperti Babylon, Sumeria, Mesir Purba, bahkan Kristen lama yang percaya bahwa bumi kita yang rata sebenarnya ditutupi oleh sebuah dom yang besar yang digelar sebagai firmament ataupun langit pada waktu penciptaan. Ya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar bagi umat Kristen lama untuk mempercayai bahwa bumi ini sebenarnya datar? Dalam Wahyu 7 ayat 1 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat ini seakan-akan menerangkan kepada kita bahwa bumi ini mempunyai 4 penjuru, sama seperti bentuk segi 4 yang mendatar yang kita pahami pada hari ini. Tetapi yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa bahasa dan perkataan yang digunakan adalah figuratif dan simbolik, seperti dalam nubuatan-nubuatan lain. Mari kita bandingkan dengan ayat dalam Ayub 26 ayat 7 hingga 10. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan taktanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Ayub menjelaskan bahwa bumi ini dikelilingi oleh kekosongan dan tergantung. Satu penglihatan yang begitu luar biasa. Melalui pengetahuan sains, kita telah mengerti bahwa bumi ini mempunyai kekuatan graviti tersendiri, sehingga dapat menahan unsur-unsur seperti air untuk melimpah keluar. Kita lihat pula dalam Yesaya 40 ayat 22. Mengatakan, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dalam ayat ini, kita melihat dengan lebih jelas bahwa bumi sebenarnya dirujuk sebagai berbentuk bulat serta diliputi oleh lembaran langit yang luas. Iya, betul. Bagaimana pula dengan sastra-sastra maupun agama-agama kuno yang lain? Apakah yang tamadun-tamadun kuno ini percaya tentang asal penciptaan dunia ini? Salah satu daripadanya adalah Altrahasis yang merujuk kepada salah satu mitos Mesopotamia yang berfokus kepada penciptaan bumi. Dan juga watak utama dalam mitos tersebut, mitos bermula dengan manusia yang diciptakan oleh Ibu Dewi Mami untuk meringankan beban kerja para dewa. Dia membuatkan mereka dari campuran tanah liat, daging, dan darah dari dewa yang dibunuh. Mengikut mitos Enuma Elis pula, yaitu kepercayaan Babylon kuno, sebelum penciptaan, 2 dewa palsu, Apsu dan Tiamat, tinggal bersama.
Setelah beberapa lama, lebih banyak dewa muda lahir daripada persekutuan dua dewa itu. Dipendekkan cerita, dewa-dewa ini berperang dan saling berbalas dendam serta berhubungan di antara satu sama lain, sehinggalah akhirnya Marduk menewaskan Tiamat. Marduk menggunakan jenazah Tiamat untuk membangunkan bumi, menjadikan sungai Tigris dan Efrat dari air yang mengalir dari matanya. Manakala manusia pula diciptakan dari darah dewa Kingu. Bagi Mesir kuno, salah satu mitos penciptaan mereka ialah dewa Ra. Ra dipercayai telah menciptakan semua bentuk kehidupan dengan hanya mengucapkan nama rahasia mereka. Dalam beberapa rekod lain, manusia diciptakan dari air mata dan keringat Ra sendiri. Menurut satu mitos lagi, bahagian pertama bumi terbentuk ketika dewa matahari memanggilnya keluar dari sumber nan yang berair. Bagaimana pula dengan mitos penciptaan Yunani? Pada mulanya hanya ada ruang kosong yang dikenali sebagai chaos. Di dalam kekosongan ini, Nyx, seekor burung dengan sayap hitam bertelur emas dan selama bertahun-tahun duduk di atasnya. Ketika akhirnya menetas, keluarlah Eros, dewa cinta. Separuh dari cengkarang telur itu naik menjadi langit dan separuh lagi menjadi bumi. Dia menamakan bumi Gaia dan langit Uranus. Dipendekkan cerita, Prometheus, salah satu tokoh dewa yang dikaitkan secara langsung dengan penciptaan manusia dari tanah liat, telah menentang dewa-dewa lain dengan mencuri api dan memberikannya kepada manusia. Jika kita perhatikan, kesemua mitos ini mempunyai beberapa unsur yang sama dengan kejadian Alkitab. Misalnya penggunaan tanah liat, tetapi juga memiliki perbezaan yang besar. Dalam mitos kuno, manusia diciptakan sebagai tindakan egois atau karena persaingan antara dewa. Ini adalah penyesatan. Kebenaran yang menyembah berhala. Hanya naratif penciptaan dalam buku Kejadian Alkitab sahaja yang memperkenalkan penciptaan manusia sebagai hasil daripada cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sama sekali. Mari kita teruskan dengan membaca Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Dalam kebanyakan budaya, matahari dan bulan dianggap sebagai dewa yang mengambil bahagian di dalam penciptaan bumi dan manusia. Sebagai contoh, orang Mesir percaya bahwa matahari Ra mencipta semua bentuk kehidupan. Oleh itu, benda-benda di langit yang dipuja oleh hampir semua budaya pada zaman dahulu. Kejadian menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk fungsi tertentu. Mereka hanyalah penerang yang menandai siang dan malam tanpa sebarang bentuk kehidupan sama sekali. Tidak ada beberapa Tuhan dalam penciptaan yang harus kita sembah. Semuanya diciptakan Tuhan untuk tujuan tertentu. Yesaya 45 ayat 5 mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Manakala Yesaya 45 ayat 18 juga mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didayami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oleh itu hanya satu Tuhan pencipta kita yang layak menerima segala sembah kita. Satu daripada pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, berapakah usia bumi sekarang? Betul. Berapa lamakah tempo masa semenjak minggu penciptaan itu sehingga hari ini? Iya. Adakah bumi ini sudah berusia berjuta-juta tahun? Adakah? Menurut tradisi Yahudi, penciptaan berlaku pada tahun 3760 sebelum Masehi. Oleh itu, tahun Gregorian 2020 adalah tahun Ibrani 5780. Ini bukanlah tarik yang boleh dipercayai 100%, tetapi kita boleh mempunyai idea kasar tentang berapa usia bumi ini jika kita membaca Alkitab mulai daripada Kejadian 5 ayat 1 hingga di Kejadian 5 ayat 32. Kita akan menemukan silsilah 10 generasi dari manusia pertama di bumi.
bernama Adam sampai ke anak cucunya, hingga Nuh beserta dengan umur masing-masing. Kemudian jika kita jumlahkan seluruh angka umur dari setiap generasi ketika memperanakan masing-masing keturunan mereka, kita akan mendapatkan hasil sekitar 1554 tahun. Jika kita teruskan membaca mulai dari kitab Kejadian 11 ayat 10 sehingga Kejadian 11 ayat 26, maka kita akan mendapatkan umur anak-anak keturunan Nuh, yaitu Sem, hingga Abram, dan berlanjut hingga Ishak, dan Yakub pada kitab Kejadian 21 ayat 5, dan Kejadian 25 ayat 26. Selanjutnya, jika kita jumlahkan seluruh angka umur tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil sekitar 548 tahun. Untuk generasi sesudah Yakub, Alkitab tidak menuliskan tahun-tahun generasinya secara terperinci seperti generasi sebelum Yakub, kecuali nama-nama Sisila hingga Yesus. Menurut Injil Matius dan Lukas, jika kita menggunakan jangkaan normal bahwa generasi sesudah Yakub rata-rata menurunkan anaknya ketika mereka berusia 30 tahun. 30 tahun. Maka jarak waktu antara Yakub hingga Yesus adalah 30 tahun, darab dengan 54 generasi bersamaan dengan 1620 tahun. Oleh itu, 1554 tahun tambah dengan 548 tahun, tambah dengan 1620 tahun, tambah dengan 2020 tahun, maka kita dapat keseluruhan usia 5742 tahun. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jangkaan sains yang menganggarkan bahwa usia bumi kita sudah mencecah jutaan tahun. Jutaan tahun. Iya. Satu lagi persoalan yang menarik adalah, adakah naratif penciptaan ini hanya direkodkan dalam buku Kejadian saja? Adakah penulis-penulis Alkitab lain yang membuat rujukan atas penciptaan berdasarkan kejadian ini dalam buku-buku atau surat-surat tulisan mereka? Mari kita baca apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ternyata apa yang terjadi akibat daripada kejatuhan manusia yang direkodkan dalam buku Kejadian merupakan tema pemberitaan seluruh Alkitab. Bahwa ada jalan penyelesaian bagi masalah dosa dan juga upah dosa, yaitu kematian. Bahwa rencana indah Tuhan adalah untuk mengutus anaknya Yesus Kristus sehingga menjadi tebusan dosa dan seterusnya menggantikan kematian kekal di kayu salib itu, serta memberikan pengharapan hidup yang kekal kepada umat manusia yang dikasihinya. Yesus sendiri dan semua penulis perjanjian baru menyebut bahwa Kejadian 1 hingga 11 sebagai sejarah yang boleh dipercayai. Yesus merujuk kepada tulisan Musa dan penciptaan lelaki dan wanita dalam Matius 19 ayat 4. Paulus berulang kali menggunakan catatan penciptaan untuk membuktikan poin teologi yang diajarnya dalam surat-suratnya. Dia menyatakan kepada orang-orang terpelajar di Athena dalam Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dengan cara-cara ini, para penulis perjanjian baru dibina berdasarkan sifat asas Kejadian untuk menunjukkan kepada pembaca modern betapa pentingnya peristiwa yang luar biasa ini. Wow. Saudara-saudari, saya ingin menutup perbincangan kita dengan membacakan kutipan daripada tulisan Roh Nubuat di dalam Testimony to the Church Volume 5, muka surat yang ke-25. Alkitab adalah sejarah yang paling komprehensif dan yang paling instruktif yang dimiliki oleh umat manusia. Ianya datang segar dari sumber kebenaran abadi dan tangan ilahi telah memelihara kesuciannya sepanjang zaman. Betul. Hanya disinilah kita dapat menemukan sejarah bangsa kita tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau kebanggaan manusia. Satu lagi kutipan dalam Mind, Character and Personality, muka surat 742 mengatakan, kita bergantung kepada Alkitab untuk mengetahui sejarah awal dunia kita, penciptaan manusia dan kejatuhannya. Saudara-saudari, keluarkan firman Tuhan, maka apa yang kita peroleh hanyalah dongeng dan teori yang tidak berasas dari kecurangan akal yang merupakan hasil dari kesalahan yang dianggap menghiburkan. Kita memerlukan sejarah asal-usul bumi, kejatuhan Lucifer, dan pengenalan dosa ke dunia. Tanpa Alkitab, kita seharusnya bingung dengan teori-teori palsu. Akal akan dipenuhi
kezaliman, takyul, dan kepalsuan. Tetapi dengan memiliki pengetahuan dan keyakinan sejarah awal dunia yang boleh dipercayai, maka kita tidak perlu lagi bimbang untuk berhadapan dengan tanggapan manusia serta teori yang palsu. Saudara-saudari, dengan itu saya mau mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Tuhan karena persoalan yang ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sudah ada jawaban yang Engkau sediakan. Berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk memilih Engkau sebagai satu-satunya sumber kebijaksanaan yang akan menjawab semua persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Dan dengan itu kami akan lebih kuat dan kami akan lebih tetap teguh di dalam pendirian kami untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bersama-sama dengan kami sepanjang perbincangan Sekolah Sabat. Kau memberkati kami dan juga Kau memberkati pendengar yang sudah bersama-sama dengan kami dalam perbincangan ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekian saja perbahasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Semoga pendalaman dan perbincangan kita mengenai topik pada sabat ini akan memberkati dan menambahkan pengetahuan sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kepada Pastor Ferenly Justin Sama-sama. karena telah bersudi bersama-sama dengan saya di dalam perbincangan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Kami dari segmen Sekolah Sabat juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kaamatan, Ketebian Tadau Tegazo Do Kaamatan, dan juga Hari Gawai kepada semua sahabat-sahabat sekalian, khususnya di Sabah dan juga Sarawak. Sampai kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati. Hai, selamat Hari Sabat semua. Saya Angel William berasal dari Kota Belut, tapi saya tinggal di Telipuk bersama dengan keluarga saya. Inilah testimoni saya. Sebelum final exam saya sudah planning untuk buat internship saya di Sabah. Kenapa saya mau buat di Sabah? Sebab banyak kos mau tanggung kalau buat di sini Thailand. Jadi lepas bincang-bincang sama parents saya, dorang pun setuju dengan keputusan saya untuk balik ke Sabah. Jadi perancangan saya semua sudah settle, tinggal beli tiket lagi. Saya pikir oke, sudahlah, saya punya plan untuk balik ke Sabah. Tetapi tiba-tiba itu PKP di Sabah dilanjutkan lagi sampai bulan Jun. Dan yang paling menyedihkan ialah tiada flight untuk ke Sabah. Semua flight untuk ke Sabah kena cancel. Di sini saya mulai risau. Sebab kalau saya stay di sini, banyak yang saya perlu bayar. Bertambahlah risau saya sehinggalah satu malam tu saya tidak dapat sudah fikir macam mana saya mau balik dan buat internship saya. Satu lagi yang merisaukan saya ialah macam mana saya mau bayar sama kelas punya yuran kalau saya stay di sini. Jadi di sini saya start berdoa. Dalam otak saya bilang, oke, kau mesti berdoa untuk ni benda selama 1 minggu dan tengok apa jawaban Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, ada satu lagi bisikan yang saya dengar. Dia bilang, macam manalah Tuhan mau jawab doa kau? Sudahlah kau jarang berdoa, jarang baca Bible lagi. Terus di sini saya rasa macam tidak layak untuk mau berdoa sama Tuhan. Tapi dalam ketidaklayakan saya itu, saya push diri saya untuk berdoa sebab saya tahu yang Dia sedang dapat tolong saya untuk masa ini. Jadi selama 1 minggu tu, saya berdoa khas untuk macam mana mau tanggung yuran sekolah saya. Kadang-kadang tu, time saya kerja petang pun saya pandai terbawa ini benda dalam doa pasal ni yuran sekolah sebab betul-betul bikin risau bakal lupa pasal duit ni. Lagipun saya sedar juga yang saya bukan datang dari keluarga yang kaya, tapi yang sederhana-sederhana saja. Sepanjang itu minggu juga saya try cari kerja online lah yang saya boleh buat. Tapi semua yang saya coba apply, itu company dorang tidak dapat bayar kalau di Thailand. Ada negara-negara tertentu aja yang dorang dapat apply itu kerja. Tambahlah saya discourage di sini. Tapi walau macam mana pun saya rasa tiada sudah harapan. Saya tidak tahu kenapa saya masih lagi berdoa minta jawaban dari Tuhan. Lebih 1 minggu sudah
tapi saya masih tidak dapat jawaban dari Tuhan. Tapi mungkin silap saya juga sebab saya tidak kasih tahu parents saya lagi tentang ini semua. Jadi macam mana Tuhan mau jawab doa saya kan? Sebab semua itu sumber duit dia datang dari parents saya juga. Jadi minggu kedua saya berdoa untuk saya punya yuran, saya libatkan parents saya. Saya video call dorang dan kasih tahu dorang tentang plan saya untuk stay di sini. Jadi saya tanyalah dorang, macam mana kamu mau bayar yuran saya di sini? Saya bilang, perlu bayar sudah sebelum Mei 27. Terus saya dapat nampaklah yang muka dorang pun sangat risau. Tapi dorang cakap sama saya, tidak apa, nanti kami bayar juga. Di sini saya betul-betul tidak percaya dorang cakap begitu. Jadi saya berdoa lagi sepanjang minggu itu, walaupun sebelum dapat jawaban. Sampailah Mei 21, yaitu hari Kamis pagi, saya berdoa sekali lagi untuk yuran saya. Tapi saya dapat rasa ada sesuatu yang berbeza. Selalunya kalau saya berdoa tentang ini, hati saya rasa berat betul. Tapi pada hari Kamis itu, saya tidak tahu kenapa saya rasa macam ringan betul hati saya, dan bukan itu saja saya rasa, tapi saya rasa Tuhan akan menjawab doa saya. Dan lepas saya berdoa, kononnya saya mau buat review lah untuk saya punya exam. Tapi tidak tahu kenapa macam ada satu bisikan dalam hati saya, ada suruh saya tanya mama saya macam mana perkembangan itu yuran saya. Jadi saya tanyalah sama parents saya bilang, Mami macam mana sudah plan kamu untuk bayar yuran saya? Dan pada hari itu saya rasa sangat gembira karena saya dapat jawaban selama ini. Dia bilang, Mami saya mau bayar sudah tuh yuran kau, tapi baru RM ... lah yang Mami dapat bayar. Di sini bukan saja saya dapat merasakan yang Tuhan itu betul-betul baik, tapi sekarang saya paham sudah apa maksud itu phrase God is good all the time. Inilah doa saya yang sebenarnya yang saya doakan selama 3 minggu itu, yaitu begini. Tuhan, tolonglah saya. Kalau bukan saya pun, bukalah jalan untuk parents saya supaya dorang dapat duit untuk bayar yuran sama saya sebelum Mei 27. Tuhan betul-betul jawab doa saya. Awal lagi dah begitu duit sama parents saya itu pada Mei 21. Tapi kan, ini lebanikan kalau manusia yang berdosa sudah selalu ada keraguan. Betulkah tuh duit datang dari Tuhan? Mana tahu bukan dari dia? Saya bilang. Jadi saya berdoa lagi 1 kali untuk kepastian. Doa saya ini dikali begini. Tuhan, kalau tuh duit betul-betul dari Engkau, Kau pilihlah saya jadi orang yang akan bagi testimoni di Hope Channel minggu depan. Saya bilang. Tapi sepanjang tuh minggu, tiada lagi yang pergi approach saya. Jadi saya pun oke je lah, macam relax je gitu. Tiba-tiba tuh Sunday malam kawan saya chat saya, dia bilang, kau sedia kau untuk bagi testimoni minggu depan? Saya betul-betul terkejut bila saya baca itu chat, sebab saya tidak expect yang Tuhan akan jawab doa saya yang ini juga. Dan kalau kamu masih lagi pikir yang ini semua adalah coincidence, ada lagi saya punya cerita. Lepas saya terima itu offer, kawan yang approach saya tuh untuk bagi testimoni, dia kasih cerita saya lah. Dia bilang, sebenarnya dia ada tanya 1 orang lagi sebelum dia tanya saya, tapi itu orang dia tidak dapat pergi sebab dia belum sedia, dia bilang. Jadi selepas ini semua terjadi, memang tidak boleh dinafikan lagi lah. Memang Tuhan lah yang bagi itu duit sama parents saya bilang. Di sini saya ingin kongsikan 1 ayat Alkitab yang telah memberi saya pengharapan masa itu, yaitu di Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut dengan kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kawan-kawan, percayalah bahwa Tuhan akan sentiasa memenuhi keperluan kita. Tidak ada masalah yang begitu berat untuk Tuhan selesaikan untuk kita. Kita hanya perlu percaya kepada Dia dengan iman yang kita ada, walau bagaimana kecil pun iman itu. Itu saja dari saya. Shalom dan happy Sabat. Tuhan sangat rindu untuk memanggil orang-orang muda untuk mengisi serta menggalas tugas sebagai penginjil-penginjil muda. Terlebih di akhir zaman ini. Yoel 2 ayat 28 mengatakan,
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Our new cornerstone lesson study for this Sabbath is entitled A Leader's Influence. How important is our role to be leaders in the ministry of gospel? Can we ask God to use us and build us into influence leaders? Jeremiah Ladin, Sentian Willie, and Swentian Willie will be sharing their thoughts with us today. May all young people will be blessed by today's sharing. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam program Suara Belia. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Kami dari Hope Channel Southeast Asia tetap mendoakan agar sahabat semua di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Saya percaya bahwa sahabat semua mungkin sudah sangat rindu untuk berbakti dan beribadah di gereja masing-masing, bukan? Marilah kita semua mendoakan agar keadaan penularan wabah COVID-19 ini akan segera berakhir dan keadaan akan pulih sepenuhnya supaya kita akan dapat kembali untuk menyembah Tuhan di tempat kudusnya. Tahukah sahabat, semua apa maksudnya menjadi seorang pemimpin? Adakah sahabat semua bersedia sekiranya Tuhan memanggil dan ingin membentuk sahabat semua menjadi seorang pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan ataupun mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Dalam konteks kerohanian, pemimpin Kristen berarti pimpinan ataupun pemimpin yang mengenal Allah secara pribadi dalam Kristus dan memimpin secara Kristiani. Dia memiliki perpaduan antara sifat-sifat semula jadi dan sifat-sifat kerohanian Kristen yang tinggi. Sifat-sifat semula jadinya mencapai keberkesanan yang besar dan tertinggi karena digunakan untuk melayani dan memuliakan Allah. Baiklah sahabat sekalian, pelajaran Youth Cornerstone kita pada Sabat ini berbicara tentang pengaruh kepimpinan. Dan cerita yang dipaparkan untuk kita adalah mengenai kisah kepimpinan Raja Ahaz. Jadi mari kita baca petikan Alkitab mengenai gaya kepimpinannya dalam 2 Tawarikh 28 ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi, apa yang menjadi penekanan di dalam ayat ini adalah frasa yang mengatakan dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ternyata Raja Ahaz bukanlah seorang pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan. Malah kepimpinannya yang buruk dan jahat itu telah mempengaruhi kerohanian seluruh bangsa Israel. Kemurtadan terjadi dengan meluas dan tahap kerohanian umat Allah menjadi begitu rendah. Nama Ahaz juga dicatatkan dalam kitab Yesaya. Dalam keadaan krisis yang sangat gawat, Yesaya berusaha menghimbau Ahaz untuk percaya kepada Allah, tetapi usahanya sia-sia. Raja Ahaz menolak, suatu tanda yang dapat membenarkan perkataan Yesaya. Dengan pura-pura, Ahaz menyatakan keengganannya dalam Yesaya 7 ayat 12. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencubai Tuhan. Hal itu diucapkan bukan kerana dia percaya kepada Tuhan, tetapi kerana dia terlebih dahulu meminta pertolongan daripada Asyur. Bayangkan, selain daripada memohon kepada Allah, raja yang tidak beriman itu lebih suka meminta bantuan daripada Asyur. Walaupun demikian, Allah tetap setia memberikan tanda kepada seluruh rumah Daud ini bahwa lahirnya Immanuel,
atau juru selamat sebagai balasan kepada bantuan Asyur. Di samping cukai yang besar yang harus dibayar, Yehuda menjadi kerajaan jajahan selama 1 abad. Keadaan Yehuda yang semakin lemah digunakan oleh orang Filistin dan Edom untuk melancarkan serangan. Dalam 2 Tawarik 28 ayat 17 hingga 18 mengatakan, kerana orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Apa yang lebih menyedihkan adalah untuk mengetahui bahwa Raja Ahaz sendiri juga telah murtad dan berpaling daripada Tuhan. Semua kesengsaraan yang dialami oleh kerajaan Yehuda terjadi sebagai hukum ilahi terhadap Ahaz karena kemurtadannya yang begitu keji. Bahkan dia sanggup membakar anaknya sebagai korban persembahan. Dia mendorong masyarakatnya mempersembahkan korban kepada ilah yang lain dan juga menempatkan mezbah Allah lain Asyur di kuil istana, menggeser dan menyalahgunakan mezbah tembaga Solomon menjadi tempat meramal dan menutup tempat suci. Dalam 2 Tawarik 28 ayat 3 mengatakan, ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Bahkan dalam ayat yang ke-22 Alkitab mengatakan, dalam keadaan tersesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Allah. Bayangkan seorang raja bagi sebuah bangsa pilihan Allah, seorang yang seharusnya menunjukkan contoh dan teladan yang agung dalam kepemimpinannya, apabila berada dalam kesesakan telah pun dia memilih untuk bersandar lebih kepada ilah-ilah lain menurut pengertian dan kemahuannya sendiri. Apakah akibat dari perbuatan Ahaz ini kepada sistem kerohanian bangsa pilihan Tuhan ini? Di mana tempat-tempat ibadah telah pun ditutup dan orang ramai tidak lagi dibenarkan untuk menyembah Allah yang benar. Jadi banyak orang yang mengaku beriman, namun bertindak sebaliknya. Seperti Raja Ahaz, mereka menolak mengakui pertolongan Tuhan ke atas diri mereka. Mereka justru mengandalkan diri sendiri, orang lain, atau bahkan allah-allah dunia seperti harta dan kuasa. Pada akhirnya, mereka akan menyingkirkan Tuhan sebagai pemimpin hidup mereka dan berpaling menyembah iblis. Tindakan mereka ini bukan hanya mendukacitakan hati Tuhan. Mereka juga dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang hendak setia mengikut Tuhan. Jadi, pada hari ini kita juga berhadapan dengan cabaran dan dugaan yang hampir sama. Kemanakah kita harus memohon pertolongan seandainya kita mengalami desakan hidup dan terhempit oleh pelbagai masalah? Bolehkah kita bersandar kepada ala-ala duniawi ini? Bolehkah? Sayang sekali ramai yang menjadi hamba kepada uang, harta, dan juga kekayaan. Ramai yang meninggalkan Tuhan semata-mata untuk menikmati kesenangan sementara yang ditawarkan oleh dunia keji ini. Terlebih lagi di akhir zaman ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Untuk menjadi seorang pemimpin rohani, kita haruslah boleh mengikuti dan menuruti beberapa langkah dan prinsip ini. Yang pertama, seorang pemimpin haruslah terlebih dahulu
menerima panggilan, dan juga seterusnya ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, pemimpin haruslah menerima urapan Roh Kudus. Ketiga, pemimpin harus menjadi teladan dan menghidupkan contoh yang baik di dalam kehidupannya secara pribadi juga. Keempat, pemimpin harus memiliki standar moral dan karakter yang tinggi. Kelima, pemimpin harus memiliki visi dan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya. Keenam, pemimpin haruslah memiliki pengetahuan dan rajin belajar untuk terus memperbaiki diri. Ketujuh, pemimpin adalah seorang pelayan untuk melayani Allah dan juga sesama manusia. Kedelapan, pemimpin harus berusaha keras, rajin berdoa, dan mengekalkan prestasi yang baik. Kesembilan, pemimpin mestilah sentiasa bersiap untuk menghadapi tantangan dan juga konflik. Dan yang terakhir, pemimpin harus bersemangat. Iya, pemimpin perlulah bersemangat dan terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak kira apapun juga yang berlaku di dalam hidupnya. Jika seseorang pemimpin itu merasa patah hati dan putus asa, ingatlah pesanan Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat 15 yang mengatakan, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus nama-namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Gereja memerlukan pemimpin-pemimpin rohani. Dalam Amsal 11 ayat 14 mengatakan, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Ya, gereja tidak akan bertumbuh untuk mencapai kedewasaan tanpa kepimpinan yang efektif. Dalam Efesus 4 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh, yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih." Gereja yang sedang bertumbuh dan bergumul di dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis ini memerlukan kepimpinan yang teguh, yang kekuatannya bertumpu kepada asas-asas kepimpinan yang alkitabiah. Berdoalah untuk setiap pemimpin gereja kita dan berdoalah agar Tuhan juga dapat menggunakan kita di dalam pelayanannya. Kami dari Suara Belia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Osonong tadau keamatan dan selamat ngintu hari gawai daya. Jumpa lagi di dalam segmen Suara Belia. Welcome back to Pengharapan di Rumah. We are so glad that God also have called many young people, including children, into the ministry. Remember that story of little Samuel and the testimony of little girl servant of Mrs. Naaman? Yes, we need to educate and continue to nurture our little children into the ways of the Lord. Cerita kanak-kanak kita pada Sabat ini akan dibawakan oleh Kakak Junamel Gara. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 10, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di syurga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di syurga. Didiklah mereka di dalam kebenaran, dan apabila telah dewasa nanti, mereka pasti akan kekal setia dengan Tuhan." Sejurus selepas cerita kanak-kanak ini, kita akan sekali lagi dihiburkan dan didorong oleh satu nyanyian istimewa oleh Fernita Lita Padis bertajuk Through It All. Selamat Hari Sabat adik-adik semua yang sedang menonton video ini di mana saja kamu berada.
Pada hari ini saya akan bercerita tentang hidup harmoni antara satu sama lain. Ayat Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan tentang perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, saya suka menyanyi. Adik-adik suka? Saya rasa adalah baiknya jika kita mulakan dengan bernyanyi bersama-sama, kan? Oke, pada saat ini saya ingin menjemput kawan-kawan saya, Kakak Angel dan Kakak Gresna, untuk menyanyikan lagu hari ini bersama-sama dengan saya. Oke. Macam sumbang, kan? Kamu tahu satu lagu? Tahu, Bah? Ya, saya pun tahu. Oke, mari kita try satu kali lagi ya. Oke, let's try. Masih lagi. Kenapa tuh? Tidak tahu. Kenapa tuh? Apa masalah kita? Oke, tidak apalah. Oke, thank you ya sebab sudah tolong saya. Thank you. Oke. Sebenarnya saya berharap nyanyian kita tadi kedengaran merdu, tetapi tidak. Ianya kedengaran sumbang dan kacau sekali. Mungkin ada di antara adik-adik yang coba untuk menutup telinga sewaktu kami menyanyi tadi, kan? Aish, sangat teruk. Oke, Alkitab dipenuhi dengan panggilan untuk kita hidup dengan damai dan harmoni antara satu sama lain. Selain itu, Alkitab juga memberi banyak contoh akibat yang menyedihkan tentang mereka yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Mereka yang menyakiti hati orang lain dan mereka yang mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Sewaktu Yesus datang ke dunia, Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sifat orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan bagaimana untuk hidup berdamai dengan semua orang serta hidup harmoni antara satu sama lain. Tetapi, apakah maksudnya untuk hidup dengan harmoni? Ada beberapa contoh yang kita boleh lakukan dan persetujui bersama serta hidup berdasarkan peraturan yang sama. Alkitab memberi beberapa contoh tersebut. Ini termasuklah hukum 10 yang memberi panduan tentang apa yang patut dan apa yang tidak sepatutnya kita lakukan. Selain itu, adik-adik pernah dengar tentang The Golden Rule? Ajaran Alkitab tentang ini boleh ditemukan di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi sekarang, adakah adik-adik sudah paham tentang bagaimana kita boleh hidup harmoni antara satu sama lain? Saya berharap adik-adik paham tentang pelajaran yang kita dapat daripada cerita pada hari ini. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput sekali lagi kawan-kawan saya untuk menyanyikan lagu tadi. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang
di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih kawan-kawan. Wah, merdu kan? Begitulah indahnya hidup ini apabila kita dapat hidup dan bekerja sama secara harmoni antara satu sama lain. Oke, sampai situ saja cerita kanak-kanak kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengar dengan penuh perhatian. Mari kita akhiri sesi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih karena telah berserta dengan kami. Tolong kami agar kami dapat hidup harmoni antara satu sama lain dan membawa damai dimanapun kami berada. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Consolation that my trials come to only make me strong. I've been in a lot of places and I've seen a lot of faces, but there've been at times I feel so all alone. But in my lonely hour, yes, those precious lonely hour, Jesus let me know I was His own. Through it all, through
pada sabat ini kita sekali lagi akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita. Segala pemberian kita ini akan disalurkan ke gereja masing-masing untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja tempatan dan juga mission masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan sahabat semua, walaupun ketika kita berhadapan dengan cabaran hidup yang begitu hebat seperti sekarang ini. The Lord has promised to bless us and will supply all our needs according to His riches in glory. Let us remain faithful and continue to participate in fulfilling God's plan and missions to His church. During this collection, we will be favored by another song of praise entitled Tetap Setia by Adriel Charles, and thereafter Pastor Friendly Justin will lead us in offering prayer. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih dan puji Tuhan dengan kesetiaan kita, di mana kita terus dapat menyokong pekerjaan Tuhan, walau di mana saja kita berada dan apa jua situasi yang kita alami saat ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, yang kami tinggikan dan yang kami puji, yang kami muliakan. Satunya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Tuhan di sorga, kami begitu bersyukur di atas apa yang sudah kami terima daripada Tuhan. Walaupun di dalam kesulitan saat ini, banyak di antara kami juga yang mengalami kesulitan ya Tuhan, terutamanya dalam segi ekonomi, yang mana
kami dibelenggu dengan masalah COVID-19. Banyak di antara kami yang mempunyai kesukaran, tetapi tetap setia mau menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan di setiap satu kami, sehingga akan kami memberi, kami menyokong pekerjaan Tuhan di mana sahaja. Kami terus berdoa Tuhan untuk semua anggota-anggota di mana saja mereka berada. Apa saja yang mereka perlukan dalam kehidupan, kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Dan kami percaya malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan semua kami untuk menguatkan kami Tuhan bertahan di dalam situasi ini, supaya kami dapat menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap satu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tidak ada sumber lain tempat kami bergantung semasa kami hidup. Hanya pada Tuhan kami datang, hanya pada Tuhan kami berserah, dan hanya pada Tuhan kami mohon. Terima kasih Engkau mendengar, terima kasih Engkau sudah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dear friends, there is always a hope in the Lord, even as we are heavy burdens and unsure by all the uncertainties of this world. God is always there to brace and comfort us. He has promised to lift us up and always use to soar like eagles. The pending events of today must teach us patience and endurance. God is working in our hearts and He wants to refine our characters. Baiklah, kita telah tiba ke segmen Mimbar Pengharapan dan firman Tuhan pada sabat ini akan dihidangkan kepada kita oleh Pastor Brian Scott Padam. Tajuk khotbah yang akan disampaikan adalah Suka dalam Duka. Sejurus selepas firman Tuhan ini nanti, Pastor Ledis Majingkal akan memimpin kita di dalam doa permohonan. Segala firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan terus mendorong dan menguatkan iman kita pada sabat ini. Shalom, haleluya, dan salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian pengharapan di rumah yang dibawakan istimewa oleh Hope Channel Southeast Asia. Saya percaya pada ketika ini hati kita diselubungi ataupun diisi penuh dengan sukacita. Bukan sahaja karena kita telah diberkati dan dilindungi oleh Allah sepanjang minggu ini dan sekali lagi meraihkan hari kudusnya pada Sabat ini, tetapi bagi seluruh rakyat Malaysia khususnya bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak, kita juga dapat meraihkan hari perayaan Kaamatan dan juga Gawai Dayak. Walaupun harus disambut dalam suasana yang mungkin suram dan agak berbeza dari tahun-tahun yang lepas, kesan daripada penularan wabak COVID-19 yang ternyata masih belum lagi reda sepenuhnya, kami tetap mendoakan agar sahabat semua masih lagi dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan mengalami sendiri berkat penuh sukacita bersama ahli keluarga masing-masing. Kaamatan dan Gawai menandakan kejayaan memperoleh hasil tuaian padi pada tahun berhuma dan marilah kita terus bersiap dan memandang jauh ke hadapan untuk meraihkan Kaamatan dan Gawai yang lebih besar yang akan datang itu. Apabila tuaian jiwa di bumi telah selesai dan Sang Raja kita akan datang dengan penuh kemuliaan untuk menjemput kita menghadiri pesta besar-besaran di kerajaan surga nanti. Terlebih dahulu mari kita mulakan mimbar pengharapan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi dan kami sembah siang dan malam. Allah yang menaungi kami dengan segala kasih dan kemuliaan. Pada pagi ini Tuhan, kami dengan hati yang rendah ingin mengundang agar Roh Kudus Tuhan menyertai kami sewaktu kami akan membuka dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan yang akan dihidangkan kepada kami pada pagi ini. Tuhan, kami ingin serahkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di atas seluruh umat Tuhan yang berbakti pada Sabat ini. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu. Kami serahkan mimbar pengharapan ini ke dalam tangan Tuhan dan seluruh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Ayat renungan kita pada sabat ini terdapat dalam buku Nabi Yeremia, pasal yang ke-31 ayat ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Firman Tuhan ini disampaikan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan saat mereka mulai hilang pengharapan, memikirkan masa depan. Pada ketika mereka sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang seakan-akan langsung tidak memberikan jaminan bagi masa depan mereka. Namun Nabi Yeremia terus mengingatkan mereka bahwa sebagai umat Tuhan, mereka harus lebih mempercayai Allah jauh melebihi kepercayaan terhadap sesiapapun dan apapun juga. Tuhan Allah itu bukan hanya Allah bagi mereka sahaja, tetapi Dia adalah Allah bagi seluruh bangsa. Tuhan pencipta alam semesta, Raja yang memerintah atas seluruh kerajaan dan hakim bagi seluruh umat manusia. Allah yang maha kuasa seperti itulah yang kini datang kepada umatnya dengan janji dan rencana untuk membawa perubahan serta reformasi bagi umatnya. Perubahan yang menyeluruh, perubahan total yang menjangkau ke dalam segala aspek kehidupan jasmani maupun rohani. Kehidupan sosial, emosional, moral, spiritual, bahkan menyentuh semua dimensi kehidupan, termasuk orang tua, orang muda, remaja, kanak-kanak, dan sebagainya. Penghiburan dan kesukaan akan dibawa dan dihadirkan oleh Allah di tengah umatnya yang sedang dilanda kedukaan. Sahabat-sahabat yang dikasihi, persoalannya adalah apakah umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu memberikan respons kepada janji dan rencana ini dengan hati yang bersyukur, hati yang beriman, dan hati yang penuh berpengharapan, serta berpusat kepada rencana Allah dalam kehidupan ini. Sebenarnya ini adalah suatu pengungkapan kasih setia dan kemurahan Allah kepada umatnya, agar mereka tetap bersekutu dengan Dia, menyembah dan mentaatinya dengan tulus dan ikhlas. Tidak selamanya mereka akan berada dalam pembuangan. Mereka akan dipulihkan, akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya. Dan ini juga yang harus menjadi sumber sukacita bagi kita orang percaya di zaman ini. Kesetiaan Tuhan kepada kita umatnya membuatkan kita tetap mempunyai pengharapan akan kehidupan di masa yang akan datang. Dan sebagai bukti dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita, maka sekarang pun atau nanti di masa yang akan datang, kita juga pasti akan dapat mengalami dan merasakan sendiri bahwa masa perkabungan akan berakhir dan akan digantikan dengan kegirangan besar yang datang daripada Tuhan. Sukacita adalah sesuatu yang kita semua inginkan. Sukacita adalah salah satu buah dari Roh Al-Kudus yang dihasilkan oleh karya Tuhan di dalam diri kita. Dan itu merupakan sebahagian dari kehendak Tuhan bagi kita. Mengalami sukacita semestinya menjadi bahagian dari setiap musim di dalam kehidupan orang Kristen. Sukacita adalah anugerah daripada Tuhan. Kata akar untuk sukacita dalam bahasa Yunani adalah kara, yang sangat terkait dengan kata Yunani untuk rahmat ataupun karis. Sukacita datang apabila kita menyadari tersedianya rahmat serta kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Sukacita adalah anugerah Tuhan dan juga merupakan tindak balas kita terhadap pemberian besar Tuhan ini. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Apakah yang dimaksudkan dengan sukacita Tuhan? Seorang penulis Alkitab mengulas mengenai ayat ini dan mencadangkan bahwa sukacita Tuhan adalah kegembiraan hati yang datang dari mengenal Tuhan, mematuhi Kristus, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Masih ingatkah kita sewaktu Yesus dilahirkan? Lukas 2 ayat 10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Semasa Yesus dilahirkan, para malaikat mengumumkan kabar gembira dan sukacita yang besar. Sekiranya sahabat adalah seorang Kristen, pengikut dan murid Yesus, maka saya pasti bahwa sahabat semua telah mengalami sendiri
kabar gembira tentang sukacita penuh yang dia bawakan di dalam hidup saudara. Sukacita mengetahui bahwa Yesus telah mati untuk saudara. Sukacita mengetahui bahwa tempat saudara di sorga telah terjamin karena apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara. Sukacita mengetahui bahwa dosa-dosa saudara dan saya pada masa lalu, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang juga telah diampuni. Sukacita mengetahui bahwa saudara telah menjalinkan hubungan dengan Tuhan yang mengasihi saudara dan menjaga saudara, serta mempunyai rancangan istimewa untuk saudara. Sukacita mengetahui bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara, memimpin dan membimbing saudara untuk membawa kehormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Mengenal Yesus serta mengetahui kebenarannya pasti akan membawa sukacita di dalam kehidupan seharian kita. Yesus menunjukkan bahwa ada sukacita di dalam pelayanannya. Dalam Lukas 7 ayat 34, orang-orang Farisi menuduh Yesus karena memiliki sukacita yang melampau. Alkitab mengatakan kemudian Anak Manusia datang, dia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka begitu iri hati melihat kesukaan besar Yesus dalam pelayanannya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus bergaul dengan manusia berdosa oleh karena kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi mereka dan kerinduannya untuk menyelamatkan serta memenangkan mereka dari perhambaan dosa. Lukas 10:21 memberitahu kita bahwa pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Oleh karena persekutuan Roh Kudus itu, maka walaupun dalam tekanan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias, domba Allah yang diutuskan sebagai korban sembelihan bagi penebusan umat manusia, Yesus masih dapat mengalami sukacita penuh. Roh Kudus adalah penghibur yang telah ditinggalkan oleh Yesus untuk kita. Roh Kudus adalah pengajar, pendorong, dan peneguh kepada iman dan pengharapan kita. Yesus juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 24, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Mari kita renungkan apa yang Petrus katakan dalam suratnya. 1 Petrus 1 ayat 6 hingga 9, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sahabat yang dikasihi, adakah sukacita Tuhan menjadi kekuatan kepada saudara sepanjang musim yang penuh cobaan ini? Sekiranya saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka apa saja keadaan yang menimpa saudara sekarang, kegembiraan Tuhan semestinya tetap berada di dalam hati saudara. Saudara adalah anak Tuhan dan tidak ada yang dapat merampas saudara daripadanya. Saudara adalah pewaris harta pusaka yang tidak ternilai, warisan yang disimpan di sorga untuk saudara, suci dan tidak tercemar, di luar jangkauan perubahan dan kerusakan. Saudara dapat merasakan sukacita Tuhan dalam setiap keadaan dengan menumpukan pandangan saudara kepada Yesus, Sang Juara, Pengarang, Pemula, Penyempurna, Pelengkap iman saudara. Iman adalah kemenangan. Iman mengatasi, iman menolong kita mengetahui bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saudara berada dalam keadaan hidup yang sukar, dan mungkin saudara begitu fokus pada masalah sehingga saudara berasa tidak dapat mengalami sukacita Tuhan. Fikirkan tentang Paulus dan Silas sejenak. Dalam keadaan mereka ketika mereka dikurung di dalam penjara Filipi,
Paulus dan Silas telah ditangkap tanpa sebarang sebab, kemudian dipukul tanpa pembicaraan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sel penjara dengan kaki mereka dipasung. Jika difikirkan secara manusiawi, mereka berada dalam situasi yang tidak mengembirakan. Namun pada tengah malam mereka tetap menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kemudian keajaiban berlaku. Penjara bergegar sehingga semua pintu terbuka dan rantai mereka terlepas. Ataupun fikirkan tentang Petrus dan para rasul yang lain. Imam besar dan orang Saduki menangkap mereka dan kemudian menyuruh mereka dipukul. Para rasul diperintahkan untuk tidak lagi berbicara di dalam nama Yesus dan kemudian mereka dibebaskan. Situasi seperti ini bukanlah situasi yang mengembirakan lagi. Dan pastinya mereka harus mulai berdiam diri oleh karena ancaman bunuh yang telah mereka terima. Namun Kisah Rasul 5, 41 dan 42 mengatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bagaimanakah para rasul dapat bersukacita, bergembira dalam situasi seperti ini? Ini adalah karena para rasul mengikuti teladan Yesus yang menurut Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sekiranya hamba-hamba Tuhan yang hebat ini berjuang untuk mencari kegembiraan, bagaimana pula kita dapat menemukan kegembiraan di setiap musim kehidupan kita, agar kita dapat merasakan sukacita Tuhan. Tumpuan dan keutamaan kita haruslah diberikan kepada Tuhan. Daripada kita terus tinggal di dalam duka cita kita, ataupun terus membiarkan keadaan dan situasi yang sukar merampas kegembiraan kita, marilah kita memberikan seluruh fokus kita kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menafikan perasaan kita ataupun berusaha menekan emosi kita. Tetapi kita harus menyerahkan keadaan kita, situasi kita, masalah kita kepada Tuhan yang berjanji untuk menjaga dan memelihara kita. 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Sahabat yang dikasihi, kita dapat berhubungan terus dengan Tuhan dan memberitahu dia bagaimana perasaan kita. Karena dia adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara kesejahteraan kita, umatnya. Sementara kita bertahan melalui ujian dengan pertolongan Tuhan, iman kita akan bertambah kuat dan matang. Dengan rahmat Tuhan kita dapat merasakan kegembiraan walaupun dalam apa jua keadaan kita. Kita perlu memahami bahwa keutamaan utama dalam hidup kita bukanlah kesenangan kita. Keutamaan utama dalam hidup kita mestilah tujuan serta kehendak Tuhan. Kehidupan seorang Kristen harus memperlihatkan tanda, petunjuk, kenyataan kehidupan yang hidup dengan berfokus kepada Tuhan bersama Kristus sebagai pusatnya. Kita akan dikelilingi oleh kasih Bapa dan diperkasakan oleh Roh Kudus. Satu-satunya cara supaya kita dapat melakukan hal ini adalah dengan memahami bahwa ada tujuan dalam semua permasalahan kita. Pencobaan akan membawa kepada transformasi kehidupan. Apabila kita bertahan, ujian kita pasti akan membawa kepada transformasi yang luar biasa. Saya ingin simpulkan firman Tuhan pada hari ini dengan tulisan Paulus bagi jemaat di Rom. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam kehidupan ini kita pastinya selalu berpengharapan untuk hidup bahagia dan dipenuhi sukacita. Kita sangat rindu untuk melihat jauh kepada masa depan yang lebih baik. Pengharapan Alkitabiah tidak dapat dipisahkan dari memiliki iman yang teguh, keyakinan yang tinggi dalam mempercayai dan terus berpengharapan kepada Allah, sumber dari segala berkat. Dan itulah pengharapan untuk orang percaya menjadi pasti. Sebuah pengharapan yang tidak akan mengecewakan,
selalu tertuju kepada satu Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui ayat ini bahwa kita juga telah dipenuhi dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati oleh karena orang yang melakukan kebaikan akan menerima berkat. Roh Kudus akan mengaruniakan kepastian itu dengan berlimpah-limpah agar hidup kita dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati sahabat semua, dan inilah doa saya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih dengan khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Brian. Pastinya kita semua sudah terberkati. Pada waktu ini saya ingin mengundang saudara dan saudari untuk berdoa bersama-sama. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami muliakan dan kami tinggikan nama-Mu, satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih. Bersihkanlah kehidupan kami ya Tuhan dari segala kesalahan kami, yang mana kami telah melanggar cita Tuhan, dan pada waktu ini kami dengan penuh kerendahan hati tunduk di hadapan Tuhan memohon belas kasihan. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami ingin menyampaikan permohonan doa yang kami mau bawakan ke hadapan Tuhan. Kami punya kerinduan untuk sentiasa diberikan kesadaran untuk kebangunan rohani secara pribadi, juga untuk dipersiapkan buat kecurahan Roh Kudus di zaman akhir. Kami juga punya kerinduan untuk memberkati dan menjadi berkat kepada seluruh dunia melalui pekerjaan penginjilan Tuhan, di mana kami dapat sampaikan perkabaran 3 malaikat dan juga perkabaran malaikat dalam Wahyu 16, semada itu secara perorangan maupun melalui media, sehingga perkabaran ini dapat mencapai seluruh dunia, di seluruh kota-kota, bahkan di tempat-tempat terpencil. Dan Tuhan kiranya menjamah hati seluruh umat manusia untuk mengetik siaran media yang disiarkan oleh media dari gereja Seventh Adventist, sehingga mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan mereka juga dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang segera akan datang. Kami juga mau mendoakan para medik yang masih lagi bergelut dengan penyakit pandemik, agar mereka terus dilindungi, mereka terus diberikan kekuatan dan tenaga, semangat untuk bekerja. Tuhan juga terus memberkati semua institusi perubatan di seluruh dunia, terutama di negara kami Malaysia, baik itu institusi kerajaan maupun rumah sakit daripada gereja, agar mereka dapat memberikan khidmat terbaik dan dapat menunjukkan kualiti di dalam pekerjaan mereka. Kami juga mahu mendoakan para sahabat kami yang sedang bergelut pada saat ini ya Tuhan, apakah karena kehilangan pekerjaan, karena penyakit, karena soal keuangan, makan dan minum. Kami doakan agar Tuhan berikan jalan bagi mereka, sehingga mereka terlepas daripada kesesakan mereka. Ada di antara mereka yang sedang bergelut untuk mencari kebenaran. Tuhan pimpin dan tunjukkanlah jalan bagi mereka. Kami juga mahu mendoakan tentang kestabilan politik negara kami di Malaysia, dari pimpinan sampai ke bahagian pentadbiran bawahan, agar semuanya terorganisasi dengan baik. Kami juga mahu mendoakan tentang pertumbuhan ekonomi negara kami, agar ini dapat menyokong kehidupan masyarakat, khususnya umat-umat Tuhan, agar pekerjaan Tuhan ini dapat disokong melalui pemberian persembahan dan persepuluhan. Kami mahu mendoakan agar penyakit pandemik ini akan segera dihapuskan dan Tuhan menyediakan obat-obat yang dapat menawar penyakit ini. Kami juga mahu mendoakan tentang
misi gereja Tuhan melalui 3 mission di Malaysia ini, Sabah Mission, Sarawak Mission, dan Peninsula Mission, agar terus bertumbuh dan dapat menyalurkan firman Tuhan. Kami juga mahu mendoakan sekolah-sekolah gereja yang terdapat di Sabah, di Sarawak juga, agar semua ini dapat digunakan sepenuhnya dalam pelayanan Tuhan, dalam menyebarkan Injil Tuhan. Kiranya para pendeta juga terus dikuatkan untuk melayani dalam berbagai cabaran. Mereka terus dapat dikuatkan dengan firman Tuhan, dengan kudus Tuhan. Demikian juga para jemaat agar mereka setia kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah kesukaran ini. Ya Tuhan kami juga mengingat para sahabat kami yang pada saat ini dalam kesedihan karena kehilangan orang tersayang. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah mendengar dan menjawab semua keperluan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau juga telah memberkati program-program kami setiap waktu sehingga ia dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Terima kasih saudara dan saudari yang sudah mendengarkan siaran kami. Jika ada di antara saudara-saudari yang mahu didoakan, tolong sampaikan permohonan Anda melalui email kami di prayer@hope.tv.asia. Terima kasih. Syukur pada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya telah memayungi kehidupan kita dan mengisi hati kita dengan sukacita. Sudah pastinya, damai sejahtera Allah akan menghiburkan dikala berduka dan terus meneguhkan kita di dalam pengharapan berbahagia akan kedatangan penuh mulianya yang begitu dinantikan. We have come to the end of our program. We shall conclude with another song of praise, followed by our echo of hope. We have this hope to remind us to stay faithful until He comes again. Alice and I would like to wish all Malaysians Kotobian Tadau Tagazo Do Kamatan. Selamat Nyingtu Ari Gawai Daya, and see you again in Pengharapan di Rumah. Damai dan sukacita telah dijanjikan bagi kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah kita merasai bersama-sama damai dan sukacita yang begitu indah itu. Kita bergirang karena segala kebaikan dan kemurahan Allah kita. Dia telah menyediakan segala keperluan kita. Dia inginkan agar kita mencari dahulu kerajaan serta kebenarannya. Maka segala keperluan kita akan ditambahkan kepada kita. Tetapi kegerangan terbesar kita adalah apabila kita telah selesai mempersiapkan segala tuaian di ladang Tuhan. Dan dengan penuh sukaria pulang bersama-sama Dia di dalam kerajaan surga. LPMI 101 Girang. Selesai kerja nanti girang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang masuk ke dunia baru. Girang dan sangat lagi
dan sangatlah girang. Girang, tetaplah bergirang. Girang, dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Down united tie, menghadap pada Tuhan. Ada bicara